Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan mengulas soal Cardano, teman-teman. Sebelum kita masuk ke chartnya, kita akan lihat dulu Cardano dari beberapa news terakhir. Ini dari blockchain media. Berdasarkan laporan Watcher News, sudah sekitar 3 bulan harga kripto ADA atau Cardano itu tidak mampu bergerak lebih tinggi dari MA100. Hal ini dicerminkan kurangnya dukungan aksi beli dalam bear market yang masih mendominasi, membawa tekanan demi tekanan pada kripto Cardano, teman-teman. Jadi memang beberapa waktu terakhir itu pergerakan dari market kripto cenderung lesu ya. Kalau kita lihat juga dari transaksi di banyak exchange itu mengalami tren penurunan yang sangat signifikan. Ini disusul karena memang kenaikan dari suku bunga The Fed yang ngasih bunga lumayan tinggi sehingga orang-orang lebih minat buat depositoin uang mereka. Artinya uang beredar di market lebih sedikit. Ini menyebabkan transaksi di pasar kripto itu juga mengalami tren penurunan, teman-teman. Nah, tapi dalam beberapa waktu, beberapa hari terakhir, ini mulai muncul optimisme. Dilihat dari beberapa data dari ekonomi ya, data market ekonomi, itu sudah menunjukkan bahwa inflasi tampaknya sudah semakin menurun. Artinya adalah dilihat dari indikasi kayak pengangguran itu mulai meningkat ya. Kita lihat di berita-berita itu banyak berita pengangguran termasuk crypto.com, terus juga Coinbase itu udah mengkat banyak karyawan mereka. Itu terjadi nggak cuma di Amerika tapi juga di banyak negara. Artinya adalah dari indikasi pengangguran ini udah mulai menguat. Kemudian juga data inflasi di Eropa sana itu juga sudah mengalami tren penurunan. Nah, tinggal kita melihat seperti apa data inflasi daripada Amerika. Itu besok, teman-teman. Hari Kamis kita akan dapat data CPI, which is ini sangat penting untuk kita melihat seperti apakah kondisi daripada inflasi di sana, apakah masih tinggi. Dan itu akan berdampak juga sama kebijakan dari The Fed nanti di bulan Februari awal, di mana Jerome Powell akan memutuskan mau naikin suku bunga atau enggak. Itu pun juga akan bisa berdampak sama pergerakan dari market kripto nantinya. Jadi itu adalah pokok penting. Terus dari berita yang kedua, ini ada harga ada yang melonjak ya. Eh, TVL, DeFi dari Cardano itu capai titik tertinggi dalam 2 bulan terakhir. Kalau kita lihat dari beritanya, eh, total value lock DeFi Cardano telah mencapai level tertingginya dalam 2 bulan terakhir. Menurut DeFi lama, TVL yang terkunci di ekosistem Cardano telah melonjak sebesar 40% sejak awal tahun ini. Saat ini jumlahnya telah mencapai 90 juta US dollar dan merupakan level tertinggi sejak bulan November lalu. Angka tersebut memang masih lebih kecil dibandingkan Ethereum dan juga BNB Chain. Tetapi baru ini Cardano berhasil melampaui pertumbuhan mereka. Apakah Cardano bakalan bangkit kembali? Kalau kita lihat dari segi newsnya, TPL yang mengalami kenaikan sampai 2 digit ini merupakan proyek unggulan adalah DEX Min Swap yang memiliki pangsa pasar 31%, sedangkan TVL Min Swap telah melonjak 27% selama minggu terakhir. Saat ini jumlahnya mencapai 27,8 juta US dollar. Selain itu, platform pinjaman Melt dan juga Indigo sama-sama mengalami tren kenaikan jumlah kolateral sebanyak lebih dari 40% selama 7 hari terakhir. Ditambah lagi, hanya dalam seminggu saja TVL DEX Wing Rider juga telah melonjak 51%. Ini Wing Rider salah satu proyek yang ada di ekosistem Cardano. Jadi kalau kita lihat dari posisi Cardano sekarang dia sudah menggeser Dogecoin ya di ranking coin market cap. Jadi ya keren sih Cardano dalam beberapa waktu terakhir dan memang kemarin kenaikan daripada Cardano cukup tinggi. Tapi kita akan lihat dulu Cardano seperti apa trennya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari segi pergerakan tren Cardano, Cardano udah mulai menunjukkan pelemahan seller. Teman-teman bisa lihat dari segi riwayat pergerakannya bagaimana sebelumnya Cardano ini benar-benar tajam ya. Sellingnya di sini sangat tajam, sangat kuat. Tapi sekarang alih-alih dia tajam seperti ini, justru sekarang udah mulai melemah, mulai melandai, dan mulai ada penguatan. Artinya adalah seller udah hampir kehabisan nafas untuk Cardano saat ini.
Ini adalah fase-fase di mana investor sangat senang mencari harga-harga ideal buat mengakumulasi koin-koin yang mereka anggap cukup baik untuk masa depan. Jadi kalau kita lihat dari segi uh, penurunan yang terjadi pada Cardano ini sudah menunjukkan indikasi yang positif buat Cardano. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari segi volume perdagangan yang ada di Binance ya, volumenya masih cenderung turun. Seperti yang tadi aku bilang, volume perdagangan transaksi di kripto itu menurun karena memang kenaikan dari suku bunga yang sudah dilakukan The Fed. Artinya adalah dengan kondisi yang seperti sekarang ini, agak sulit kita melihat di mana whales mengakumulasi. Karena kalau situasinya mungkin saat ini The Fed tidak menaikkan suku bunga, maka akan lebih mudah untuk kita melihat. Karena mungkin peredaran uang cenderung lebih banyak. Sehingga kalau kita melihat pergerakan chartnya udah naik, dari segi volumenya naik, tapi harganya turun, nah itu adalah indikasi awal kalau akumulasi sudah dilakukan oleh whales. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti saat ini, sangat-sangat sulit teman-teman. Jadi sebuah tantangan buat kita. So, kalau buat teman-teman yang investing, tentunya kalian nggak akan masalah kalau kalau kalian melihat harga Cardano saat ini udah diskon, ya teman-teman mau akumulasi itu nggak masalah. Karena kalau kita lihat dari segi kenaikan yang terjadi pada Cardano ini memang belum terlalu signifikan. Mungkin juga belum menarik buat teman-teman. Makanya di sini aku pakai indikator Loken. Dengan indikator ini kita bisa melihat ya kapan atau ya ada tidaknya whales yang melakukan perdagangan. Lebih tepatnya market maker. Karena kalau kita lihat dari histobar yang warna biru ini menunjukkan terjadinya transaksi yang dilakukan oleh whales. Semakin tinggi, maka semakin banyak transaksi yang terjadi. Kalau kita hubungkan sama pergerakan dari Cardano saat ini, belum ada indikasi adanya market maker yang menggerakkan Cardano sangat-sangat signifikan. Belum ada indikasi tersebut. Tentu saja market maker yang menggerakkan, tapi maksudku adalah market maker untuk tren jangka panjangnya. Sepertinya belum ada pergerakan yang sangat signifikan. Terus dari MACD, teman-teman bisa perhatikan juga MACD-nya cukup positif, histogram udah hijau lagi, which is ini mungkin ada potensial buat menguat jangka waktu pendek. So far kalau kenaikannya seperti ini maka Cardano mestinya harus bisa untuk bertahan kira-kira di kisaran 0,3 $0,3 ini merupakan level support terdekat untuk Cardano. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan di bulan November ini terjadi level sideways yang cukup lama ya pada Cardano. Terus dia breakdown dan sekarang udah bounce back balik sana. Ekspektasinya kalau Cardano bakalan koreksi, dia nggak bakalan di bawah dari 0,3. Itu ekspektasinya. Kita akan lihat dia di time frame 4 jam. Dari time frame 4 jam, selling udah mulai ya. Seller udah mulai ambil alih lagi setelah kenaikan yang lumayan cukup signifikan ke poin 0,34 kemarin. Dan untuk saat ini kondisi dari Cardano masih dalam fase koreksi. Kalau kita lihat di sini Cardano naik cukup signifikan 25% dalam perdagangan kemarin. Which is kalau sekarang dia koreksi, ya tentunya adalah hal yang wajar-wajar saja. Jadi kalau kita hubungkan mungkin posisi dari Cardano saat ini akan menguji level 0,3 dolarnya lagi. Semoga di level tersebut Cardano bisa untuk bertahan, setidaknya dia sideways aja. Kalau katakanlah Cardano hanya membuat trend sideways di level tersebut, maka kita mungkin akan melihat opsional lagi. Cardano mungkin dia membuat yang namanya bull flag, atau mungkin dia membuat falling wedge. Jadi akan banyak indikasi ataupun akan banyak kesempatan-kesempatan untuk Cardano bisa mengalami tren penguatan lagi. Andai kata memang 0,3 itu bisa dipertahankan. Tapi kalau 0,3 itu di breakdown, maka akan agak sulit ya buat kita melihat Cardano dalam tren yang cukup strong bullish. Kalau kita perhatikan di Fibo 61,8 itu memang ada di kisaran 0,3, which is level support yang paling possible buat dicapai Cardano adalah level tersebut. Saya kira koreksi tersebut cukup make sense lah.
Make sense di 0,3 dolarnya. Kalau dia turun di bawah level tersebut, artinya adalah buyers nggak terlalu kuat untuk menahan daripada Cardano. Mungkin kalau dia di bawah breakdown turun sampai ke 0,29 itu juga masih bisa dibilang berpotensi buat naik. Tapi sepertinya kenaikannya nggak bakalan tinggi-tinggi amat. Tapi yang paling buruk adalah kalau Cardano bisa breakdown daripada 0,3, tapi dia nggak berhasil bounce back. Nah itu udah fase koreksi yang parah, teman-teman. Mungkin nggak bakalan naik. Kalau dalam kondisi seperti sekarang, karena dia ngetes tadi ya level 0,35, which is level tersebut mungkin bisa menjadi level resistance sementara untuk saat ini buat Cardano. Andai kata Cardano cuma koreksi sampai 0,3, ya mungkin aja kenaikan yang sebelumnya itu berhasil untuk ditembus lagi, atau berhasil atau akan berpotensi untuk ditembus kembali teman-teman untuk Cardano. Mungkin kenaikannya bisa sampai 0,45, tapi itu masih terlalu jauh. Apalagi dalam kondisi market yang seperti sekarang ini masih sangat labil ya, anomali sekali. Aku sih lebih saranin buat hati-hati teman-teman yang mau trading, jangan terlalu agresif. Kalian bisa gunakan beberapa persen daripada portfolio kalian buat trading, tapi jangan terlalu agresif. Saya rasa market ini masih sangat anomali dan sangat-sangat eh, berbahaya lah bisa kita bilang. Ini kalau kita lihat dari jangka pendek memang Cardano berpotensi buat koreksi dulu. Jadi ya gitu aja buat Cardano. Mungkin pembahasan teknikalnya terlalu sederhana, tapi semoga teman-teman bisa dapat ya poin-poinnya. Jadi kalau mau akumulasi ya di 0,3 aja, jangan beli di harga sekarang. Tapi sebelumnya lebih baik kita lihat dulu nih, apakah di level tersebut ada rejection atau enggak. Kalau ada rejection, harga Cardano tiba-tiba bounce naik, ya itu potensi yang bagus buat Cardano kembali melanjutkan tren penguatan. So far sih kita mungkin akan menghadapi fase koreksi di hari ini dan juga besok. Terus juga ada CPI di hari Kamis. Jadi Kamis nanti mungkin market akan cukup volatile dan juga sangat berpengaruh sama pergerakan dari Cardano ke depan. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Kali ini kalau teman-teman punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis langsung di kolom komentar. See you next time. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre, makasih.